Selamat pagi, shalom, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Tema renungan kita pagi hari ini adalah benar walau tersakiti, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 17 sampai 24, Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merenungkan dari bait ketiga puisi Daud yang berisi kesaksian tentang hidupnya. Dalam bait ketiga ini Daud mengungkapkan betapa dia diperhadapkan dengan situasi yang jahat di hari-hari dalam hidupnya. Bukan cuma orang-orang biasa, tetapi para pemuka-pemuka juga mempersalahkannya dan terus-menerus mencurigainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Daud menghadapi semuanya itu? Bagaimana Daud tetap hidup benar walau tersakiti dalam hidupnya? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud mempercayakan arah hidupnya pada firman Allah, pada sabda Allah. Ayat 17 sampai dan yang kedua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepertinya saat itu Daud sedang dikepung, dihajar berbagai bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya. Tetapi sekalipun Daud saat itu sedang ditimpa berbagai kesulitan, tekanan, fitnah, bahkan ancaman, tetapi Daud tidak kehilangan arah hidup, Saudara. Dalam situasi seperti tersebut, Daud mempercayakan arah hidupnya, tujuan hidupnya pada firman Allah, pada sabda Allah. Daud yakin akan kuasa firman-Nya. Firman yang dipegangnya, firman yang dipercayainya adalah ajaib luar biasa. Oleh karena itu firman Allah menciptakan langit. Mazmur 33 ayat 6. Oleh karena firman-Nya Allah menciptakan alam semesta berserta dengan isinya, Saudara. Dan Rasul Paulus berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Daud yakin, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa apa yang dikatakan firman adalah benar. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, Daud meletakkan tujuan hidupnya, Daud meletakkan arah hidupnya pada kebenaran firman Allah, firman yang benar, sehingga Daud tetap hidup benar sekalipun godaan untuk membalas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan terus berkecamuk dalam hatinya. Daud tetap hidup benar walau tersakiti oleh mereka semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud sanggup hidup benar walau tersakiti? Yang kedua adalah Daud percaya terhadap pembelaan Allah. Ayat 21 sampai 24. Sekalipun Daud mengalami perlakuan yang tidak baik, yang kurang ajar, Daud dicela, dihina, difitnah, diancam, bahkan para pemuka bersepakat melawannya, Daud yakin dan percaya, saudara, bahwa Allah akan membelanya. Engkau menghardik orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintahmu. Daud yakin bahwa orang-orang yang memusuhinya dan terus-menerus menyerangnya dengan segala kejahatannya akan dihardik dari hadapannya oleh Tuhan dan mendapatkan kutuk dari Allah. Oleh karena itu,
Daud berkeputusan untuk terus mencintai peringatan-peringatannya, sabda-sabdanya. Sehingga sekalipun harus diperhadapkan dengan kejahatan demi kejahatan, Daud tetap berlaku benar dalam pandangan Allah, saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita disakiti, ketika kita dicaci maki, ketika kita dibenci, difitnah, bahkan diserang dengan berbagai-bagai kejahatan, tidak perlu kita membalas dengan kejahatan, saudara. Tetapi baiklah kita percaya bahwa Allah melihat, Allah tahu apa yang sedang terjadi. Allah pasti menegakkan keadilannya, membela setiap kita yang berlaku benar, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dijahati, kita tetap benar di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tanpa sabun, senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.